Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membahas satu dokumen yang baru saja dikeluarkan oleh dikasteri untuk ajaran iman. Apakah Anda penasaran apa nama dari dokumen tersebut dan kira-kira apa intisari dari isinya? Marilah kita ikuti. Saudara-saudari yang terkasih, judul dari dokumen tersebut adalah Dignitas Infinita. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti martabat yang tak terbatas. Berarti dokumen ini berbicara berkaitan dengan deklarasi tentang martabat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dokumen ini dipublikasikan kepada khalayak umum oleh dikasteri untuk ajaran iman pada 8 April 2024. Kendati sebenarnya dokumen ini sudah dikeluarkan pada 2 April 2024. Menariknya, dokumen ini telah disetujui oleh Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 25 Maret 2024 yang lalu. Saudara-saudariku yang terkasih, dokumen ini berisi atas 66 artikel atau 66 pasal. Tentu saja ada banyak topik yang dibahas dalam dokumen ini, tapi saya mau membagikan 4 jenis martabat yang dibahas di dalam dokumen ini. Martabat yang pertama adalah martabat manusia secara ontologis atau martabat ontologis. Dikatakan di situ bahwa kita berasal dari Allah, kita dikehendaki oleh Allah, kita dicintai oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, dan tidak ada seorang pun gitu ya yang mencabut, yang menghilangkan martabat ontologis ini. Karena kita miliki dari Allah sendiri, ya, anugerah dari Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, martabat ontologis tidak bisa hilang dan dihilangkan di dalam diri manusia, melekat tertanam di dalam pribadi manusia. Karena ini anugerah dari Allah. Kita berasal dari Allah, kita dikehendaki oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, dan kita dicintai oleh Allah. Lalu martabat yang kedua adalah martabat moral. Kalau kita berbicara mengenai martabat moral, berarti kita berbicara bagaimana kita melaksanakan kebebasan kita. Di dalam dokumen ini dikatakan bahwa memang di dalam diri pribadi manusia telah ditanamkan hati nurani, bahwa seseorang itu sebenarnya dia bisa dan mengenal hukum kasih. Tetapi dalam kenyataan, ya, kadang-kadang bahkan sering manusia itu justru melaksanakan kebebasannya dengan bertentangan dengan hukum kasih Allah. Oleh karena itu ada manusia yang tidak bermoral karena dia melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji, yang bertentangan dengan moral. Maka saudara-saudari yang terkasih, menurut dokumen ini, ya, orang yang justru ya menggunakan kebebasannya secara sembrono, ya, sewenang-wenang, melakukan kejahatan, maka orang itu sebenarnya sudah melaksanakan apa yang bertentangan dengan martabatnya sebagai manusia yang bermoral, sebagai ciptaan yang bermoral. Maka martabat moral ini bisa hilang karena kita sendiri, karena manusia itu sendiri, karena kita justru melaksanakan kebebasan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum Allah, hukum kasih Allah sendiri. Martabat yang ketiga adalah martabat sosial. Nah, martabat sosial ini berkaitan dengan kondisi kehidupan seseorang. Di dalam dokumen ini dijelaskan bahwa orang yang mengalami kemiskinan ekstrem, dia tidak mengalami martabat sosial. Mengapa? Karena dia tidak bisa hidup ya dalam kondisi yang layak, tetapi justru dia menderita. Bisa jadi bahkan ya untuk makan sehari-hari pun tidak mampu dia memenuhi itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita juga ya manusia yang berdampingan dengan saudara-saudara kita punya tanggung jawab, punya panggilan untuk membantu saudara-saudari kita supaya mereka mengalami martabat sosial karena kehadiran kita. Dan kalau kita membaca kitab suci, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri hadir kepada mereka yang miskin, yang terbuang, ya, memulihkan martabat sosial mereka supaya mereka merasa manusia yang hidup secara sosial. Maka
Saudara-saudari yang terkasih, kita berterima kasih kepada umat Katolik atau umat yang lain yang memperhatikan saudara-saudarinya yang miskin, ya, yang punya kebutuhan khusus, yang juga memerlukan uluran tangan kita. Lalu saudara-saudari yang terkasih, martabat yang keempat adalah martabat eksistensial. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai martabat eksistensial, maka kita berbicara mengenai pengalaman eksistensial seseorang. Di dalam dokumen ini dijelaskan misalnya bahwa seseorang yang memiliki martabat eksistensial, itu ya, berarti orang itu mengalami rasa damai, mengalami kegembiraan dan penuh harapan. Nah, sebaliknya orang yang tidak memiliki martabat eksistensial, berarti orang itu ya berada dalam kesulitan, dalam penyakit yang serius, bahkan di dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, atau juga ada kecanduan patologis yang sedang dialami seseorang. Barangkali orang-orang itu secara finansial ya dia tidak memiliki kekurangan, dia bisa hidup, itu ya, tetapi dia tidak merasakan kedamaian, kegembiraan, tidak juga memiliki harapan di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ini juga penyadaran untuk kita. Kalau kita berada di dalam lingkungan ya, keluarga yang penuh dengan kekerasan, maka di sini kita sudah kehilangan martabat eksistensial kita. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kita panggil ya, pasangan suami dan istri jangan pernah melakukan kekerasan di dalam keluarga. Karena itu justru membuat orang terluka. Dan karena itu juga membuat orang tidak memiliki martabat eksistensialnya sebagai manusia yang seharusnya mendapat dukungan dari pasangannya sendiri, dari anggota keluarganya sendiri. Kalau ada saudara-saudara kita yang memiliki kecanduan tertentu secara patologis, itu ya, misalnya itu ya narkoba, itu ya, atau pornografi, ya, maka marilah kita juga memberikan pendampingan kepada mereka supaya mereka mengalami ya martabat mereka secara eksistensial. Dengan begitu mereka memiliki harapan ya hidup dalam kedamaian dan juga bisa mengalami kegembiraan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi ada banyak topik yang dibahas di dalam dokumen Dignitas Infinita ini. Sangat menarik. Maka marilah kita membaca dokumen ini berkaitan dengan martabat manusia. Kalau kita melihat dalam sejarah umat manusia ini, bukan hanya gereja Katolik yang menaruh perhatian pada martabat manusia, tetapi juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita ingat pada tanggal 10 Desember 1948 yang lalu, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia. Di dalamnya dibahas bagaimana kita menghargai martabat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, marilah kita membaca dokumen yang sangat penting ini dan menarik ini. Tuhan memberkati. Amin.